Ya, saudara, walaupun memang libur lebaran sudah berakhir, namun masih ada memang sejumlah pemudik yang baru kembali ke perantauan akhir pekan ini. Nah, biasanya ini karyawan yang cuti panjang digabung dengan libur lebaran ya, Dana. Jadi ya? sekalian gitu ya, pulang kampungnya lama. Nah, untuk mengetahui kondisi arus balik lebaran, kita akan bergabung bersama dengan Rido Yahya di Cirebon, kemudian ada Nadirah Ali di Bandung, dan juga Enggar Bagus di Stasiun Senen, Jakarta. Kita ke Rido terlebih dahulu. Hai Rido, selamat pagi. Gimana kondisi di sana, Rido? Ya, halo, selamat pagi Dana, Regina, dan juga saudara. Untuk di jalur Pantura Cirebon ini masih terpantau beberapa pemudik yang melewati di jalur ini ya. Tadi memang tidak hanya para pemudik motor, melainkan juga para pemudik lokal, khususnya kendaraan roda 4 yang melalui jalur ini. Kenapa? Karena memang kurang lebih 1 km jaraknya dari tempat saya melaporkan di Simpang Pleret ini, gerbang tol pertama, yakni gerbang tol Plumbon, di mana para pemudik kendaraan roda 4 ini bisa masuk untuk menuju ke arah Jakarta dari pintu tol tersebut. Karena menariknya nih, berdasarkan data, adanya peningkatan nih justru untuk menjelang akhir pekan ini. Karena akhir pekan ini diprediksi akan menjadi akhir pekan terakhir para pemudik untuk melakukan arus balik. Dan untuk data sendiri dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang saya dapatkan, ini ada sekitar 47.900 kendaraan yang sudah melewati jalur arteri ini hanya dalam jangka waktu satu hari saja, pada hari Jumat khususnya. Artinya memang adanya peningkatan jumlah kendaraan di tempat saya melaporkan, khususnya di jalur arteri Pleret Cirebon, Jawa Barat. Praktis juga tidak ada rekayasa lalu lintas, khususnya di arteri Cirebon, karena beberapa penutupan persimpangan, kemudian juga rekayasa rambu lalu lintas, ini baik dari ujung perbatasan di Losari Cirebon, perbatasan antara Cirebon dan juga Brebes, hingga di perbatasan antara Cirebon Indramayu, khususnya di Palimanan, ini sudah tidak ada atau tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas. Namun, beberapa personil dari Satlantas Polres Cirebon ini masih tetap akan mengantisipasi adanya kenaikan kendaraan, mengingat berdasarkan data ini masih ada pergerakan atau kenaikan jumlah kendaraan khususnya menjelang akhir pekan, dan banyak sekali beberapa para pemudik dan juga para wisata atau para warga lokal yang akan melakukan wisata, khususnya di tempat saya melaporkan ini adalah salah satu titik vital pertemuan antara para pemudik yang akan melakukan arus balik dan juga wisatawan lokal yang menuju ke arah Kuningan, Jawa Barat untuk menghabiskan libur akhir pekannya. Dan di titik-titik inilah yang nantinya akan terus diantisipasi khususnya oleh Polresta Kota Cirebon dan juga Polresta Cirebon Kabupaten. Sementara itu, untuk selanjutnya informasi dari gerbang tol Cileunyi sudah ada rekan kami Nadira. Nadira, silakan laporan Anda. Ya Rido, terima kasih atas informasinya. Kalau di jalur selatan ya hingga pukul 4:59 tepatnya di gerbang keluar tol Cileunyi ini masih cukup landai, apalagi ini sedang hari Sabtu ya, di akhir pekan. Tentunya tidak ada aktivitas bersekolah dan bekerja yang banyak begitu, sehingga yang sepemantauan kami di lapangan belum banyak kendaraan yang melintas di sekitar jalur arteri Cileunyi ini. Begitupun di gerbang tol Cileunyi ini juga kendaraan yang masuk dan keluar pun belum begitu banyak. Terutama kendaraan berplat B dan F yang diindikasi sebagai pemudik ini juga tidak banyak terlihat melintasi jalur arteri tempat kami melaporkan saat ini. Nah, terkait dengan arus mudik maupun arus balik ini ada beberapa catatan Regina dan juga Dana, terutama di jalur Ciawi hingga ke jalur Gentong yang memang ini sangat terjadi kemacetan yang begitu panjang, bahkan sampai kendaraan tidak bisa bergerak ya. Ini yang menjadi salah satu titik kemacetan parah di jalur selatan. Ini bukan hanya karena kepadatan kendaraan pemudik, namun juga adanya banyak kendaraan wisatawan, kemudian juga kontur jalan yang memiliki banyak tanjakan, juga tikungan curam, jalan yang berkelok-kelok, sehingga ini kendaraan harus kerap kali menghentikan kendaraannya, memelankan kendaraannya, ataupun mengalami mogok di jalan. Kemudian juga ada penyempitan lajur, sehingga catatannya untuk para pengendara ini harus menyiapkan fisik dan kendaraannya, serta juga harus lebih taat lagi berlalu lintas. Nah, kalau kita bergeser lagi ke arah barat nih, tepatnya di Garut, ini menurut catatan juga terkait dengan kecelakaan lalu lintas di daerah Garut ini menurun sekitar 20% dibandingkan tahun lalu. Namun angka korban meninggal
ini lebih banyak, di mana pada tahun 2024 ada 17 kasus, 6 meninggal dunia, 6 luka berat, lalu 28 luka ringan. Kemudian tahun 2023 ini ada 22 kasus, 4 meninggal, 8 luka berat, dan 16 luka ringan. Itu di jalur selatan. Bagaimana di Stasiun Pasar Senen? Kita beralih ke Enggar. Enggar, bagaimana laporannya? Terima kasih Nadira, dan kalau di Stasiun Pasar Senen ini pada usai cuti bersama Lebaran masih terpantau ramai pada Sabtu pagi ini. Terpantau pada keberangkatan di Stasiun Pasar Senen ini tujuan kereta api Bengawan, tujuan Solo, tujuan Kutoarjo, dan juga tujuan Yogyakarta yang akan berangkat pada pukul 6 hingga pukul 8 pagi nanti. Dan masa angkutan Lebaran sendiri PT KAI Daob 1 Jakarta ini memberlakukan akan berakhir pada 21 April atau tepatnya besok hari Minggu. Setidaknya pada masa angkutan Lebaran ini sebanyak 950.000 tiket kereta api ludes, dan juga dengan angka tersebut ini diakomodir oleh 77 perjalanan kereta api jarak jauh ditambah dengan 13 rangkaian kereta api tambahan yang akan melayani sejumlah pemudik yang akan melakukan arus balik ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, seperti diantaranya di Jawa Tengah, Yogyakarta, serta di Jawa Timur. Adapun kota-kota favorit sendiri ini terdiri dari kota Kutoarjo, Solo, Purwokerto, Yogyakarta, hingga ke Provinsi Jawa Timur, yakni di kota Surabaya dan juga hingga kota Malang. Dalam angkutan Lebaran ini, PT KAI Daob 1 Jakarta ini telah membongkar posko terpadu karena seiring dengan berakhirnya masa angkutan Lebaran pada 18 April kemarin. Dan bisa disaksikan di layar kaca ini saudara, sejumlah penumpang ini hilir mudik di lobi atau di pelataran Stasiun Senen Jakarta yang akan menanti kedatangan kereta api yang akan membawa mereka ke sejumlah daerah masing-masing, tepatnya di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Adapun alasan pemudik yang baru melakukan arus balik pada hari ini karena memang mendapatkan cuti panjang dan juga anak sekolah, ini rata-rata mayoritas di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur baru akan masuk pada tanggal 22 April mendatang. Kembali di studio, Regina dan juga Dana. Terlihat masih ada pergerakan. Terima kasih Enggar Bagus atas informasinya dari Stasiun Senen. Sebelumnya ada Nadira Ali di Cilenyi dan juga Ridho Yahya di Cirebon. Terima kasih teman-teman.